Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami semua anak-anak. Di mana saja kami berada, 1 minggu lamanya siang dan malam, Kau selalu memelihara kami dan mencukupkan segala apa kebutuhan kami, baik secara rohani dan maupun secara jasmani. Dan itu semua hanya karena belas kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu yang tidak layak, tidak pantas memanggil Engkau saat ini, Tuhan Yesus. Ini kami saat ini, kami sudah datang masing-masing pribadi, sujud di hadapan kaki-Mu, karena kami tidak layak datang di hadirat-Mu. Kami semua hanya manusia yang hina, yang paling berdosa dari antara pendosa yang telah hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami mohon, banyak sekali pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, baik yang secara sengaja maupun yang tidak satupun, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami mohon berbelas kasihan dan ampunilah kami, Tuhan Yesus. Suci kuduskanlah kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan dan membacakan kebenaran firman. Dan kami tidak tahu apa-apa karena kami hanya manusia yang hina dan berdosa, buta tuli telanjang. Kami mohon Tuhan Yesus, urapilah bibir lidah kami, sehingga apa yang kami katakan berasal dari hikmat yang daripada Engkau, dan menjadi terang, dan menjadi pedang bermata dua bagi kami setiap anak-anak-Mu, sehingga bisa menuntun kami apa yang harus kami ubah, dan apa yang seharusnya kami lakukan untuk memperjuangkan iman kami di tengah-tengah dunia yang saat ini. Segala kuasa kegelapan roh penghulung di udara, terlebih kesibukan pikiran dan hati kami, yang menjauhkan kami untuk fokus dari mendengarkan kebenaran firman. Kami seiman, kami seroh, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Kami mohon perlindungan-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api yang melingkupi masing-masing pribadi kami di mana saja kami berada pada malam hari ini. Dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di Perjanjian Lama, dari kitab Bilangan, Bilangan pasal 21, ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Kalau kita sudah dapatkan masing-masing pribadi, mari kita bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut, terberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Yang kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Keenam, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangkut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami.
Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sebelum kita membahas secara singkat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa Salam Elohim buat Pangeran Ilahi, Salam Elohim juga buat mempelai, Salam Elohim buat malaikat Tuhan, dan Salam Elohim buat ketiga pasukan. Dan terlebih-lebih saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Salam Elohim buat penonton yang ada di live streaming itu kami. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam kasih. Biar segala pujian, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, dan saya yakin ini sudah menjadi darah daging kita setiap saat, setiap nafas. Kebenaran firman Tuhan ini bukan lagi yang dikatakan termasuk di perjanjian baru, jadi dari perjanjian lama. Namun saat ini kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana yang dikatakan seorang yang beriman, yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya, dan yang memiliki tidak panas dan tidak dingin, atau berkata-kata mengikuti Tuhan, tapi tidak siap memikul salib dan menyangkal diri. Jadi kita diingatkan bagaimana perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Kalau kita bacakan di sini ya, judulnya adalah ular tembaga. Jadi kalau kita katakan ular tembaga ini termasuk di zaman dahulu kala, saat ini itu patung. Nah, di ayat yang keempat tadi, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut, terberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ini perjalanan bangsa Israel yang dipilih dan yang dibebaskan dari tanah perbudakan secara jasmani, tetapi secara rohani, perbudakan dosa, mereka dikeluarkan untuk dibebaskan dan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Dan di tengah perjalanan itu, banyak yang mereka alami, ada berbeda-beda setiap orang, dan pendapat mereka juga ada berbeda-beda setiap orang menanggapinya. Mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, dan menyalahkan Musa. Dan mereka di balik itu percaya karena Tuhan telah memakai Musa dan membimbing mereka untuk melewati merintangan segala mara bahaya, dan atas perkataan petunjuk Musa, mereka percaya bahwa itu berasal dari Tuhan. Nah, pada saat itu kalau di ayat kelima ini, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpi kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hampa ini kami telah muak. Nah, di sini mulai kita bisa perhatikan seberapa lamanya mereka itu bertahan. Yang awalnya tadi mereka meminta kepada Musa supaya mereka secepat dikeluarkan dari tanah perbudakan. Dan setelah mereka dikeluarkan, mungkin menurut mereka dengan keluar dari tanah perbudakan itu, mungkin mereka anggap tadi enak-enak, karena namanya saja kalau di dalam pemeliharaan Tuhan itu pasti menyenangkan secara manusia jasmani. Banyak yang membuat senang dan terhibur, bahagia secara manusia jasmani ini. Nah, ketika tidak
seperti yang mereka bayangkan itu, akhirnya satu persatu timbul rasa kecewa dan saling menyalahkan. Dan yang mereka salahkan di sini bukan hanya Musa, tapi melawan Allah dan Musa. Kalau sesama manusia mungkin masih wajar, karena kita semua manusia ini tidak ada yang kudus dan yang benar. Semua sudah melakukan dosa. Tapi di sini bukan hanya Musa, tapi Allah sendiri mereka lawan. Dan mengatakan bahwa Musa bersama Tuhan Allah bersama Musa itu seakan-akan tidak adil dan tidak benar menurut pemahaman mereka. Tapi yang benar adalah mereka. Yang pertama, apa yang membuat mereka pada saat itu sehingga mereka menyalahkan Tuhan dan Musa adalah tentang makanan, minuman, dan kebahagiaan dunia ini. Artinya kita diingatkan, bangsa Israel keterikatan dengan kedagingan dan kenikmatan dunia. Dan tanpa sadar, mereka tidak segan-segan melawan Tuhan dan melawan Musa sendiri. Itu zaman dahulu kala. Saat ini juga kita sedang berjalan memperjuangkan iman menuju kerajaan 1000 tahun damai. Bagaimana dengan kita yang awalnya juga kita berapi-api seperti bangsa Israel ini. Dan kita sudah berjalan sampai atau lebih seperempat jalan atau lebih separuh jalan. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin tidak terjadi secara keseluruhan, tapi kadang terjadi kalau kita berpikir dari kemarin-kemarin. Sebagian yang awalnya mungkin bangsa Israel ada beberapa ribu orang, mungkin pada saat mereka melawan Allah ini mungkin satu persatu berkurang. Begitu pula kita beberapa tahun kemarin. Ini mungkin 3 tahun, 4 tahun ya kemarin. Kita juga yang sebelumnya mungkin ada sekitar berapa ribu, dan sampai saat ini apakah sudah berkurang atau bertambah sampai saat ini? Tentu yang sudah terjadi zaman dahulu kala ini pasti juga terjadi saat ini. Namun diingatkan supaya jangan kita yang menggenapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang zaman dahulu kala itu. Makanya saat ini kita diingatkan, ditulis, difirmankan supaya jangan sampai kita ikuti apa yang mereka lakukan itu. Gara-gara tidak menikmati kebahagiaan dunia, mungkin tidak merasa senang, dan mereka menyalahkan Tuhan dan mereka menyalahkan Musa. Begitu pula tidak saat ini, tapi namun kalau memang ada di antara kita masing-masing pribadi, tak usah kita katakan itu kepada mereka dan kepada orang lain. Dalam hal ini tidak terlibat saya. Jadi saat ini firman Tuhan berbicara dengan diri kita sendiri, bahwa itu yang membuat kita tanpa sadar menyalahkan Tuhan adalah keterikatan dengan keinginan daging dan keinginan dunia ini. Sehingga kebaikan, kebenaran firman Tuhan menjadi kesesatan bagi kita. Dan kesesatan menjadi kebenaran. Dari mana kita tahu? Di terakhir ayat yang kelima ini. Dikatakan, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi, makanan yang diberikan Tuhan itu menurut mereka hambar. Muak, artinya busuk di pandangan mereka, itu tidak layak dikonsumsi menurut manusia jasmani, pemandangan mereka. Padahal di mata Tuhan yang sangat berharga, yang sangat mulia. Tapi di mata mereka karena sudah terikat dengan keinginan daging, keterikatan dengan isi dunia ini, berarti bisa menjadi makanan yang tidak layak dikonsumsi. Nah, kadang itu terjadi. Kebenaran firman Tuhan dibukakan. Sebagian juga ada anak-anak Tuhan yang menganggap itu adalah sebuah kesesatan. Itu gambaran dari makanan yang hambar, sehingga muak, berarti sehingga
orang itu ya timbul rasa kebencian. Padahal di mata Tuhan harus dibuka kebenaran itu. Nah, karena seseorang yang sudah berbeda pemahaman secara iman dan secara pikiran, berarti timbul kebaikan, kebenaran dianggap keburukan dan dianggap kesesatan. Dan ini sedang terjadi juga seperti yang terjadi zaman dahulu kala ini. Nah, di ayat yang ke-6 ini dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular teduh ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, istilahnya, kebenaran firman Tuhan apa yang tidak ditabur, itu yang dituai. Berarti mereka menyalahkan Musa, mungkin masih ada belas kasihan, tapi mereka melawan Allah, berarti berlaku istilah tabur tuai. Karena mereka menganggap Tuhan itu tidak adil, tidak benar, sehingga yang mereka rasakan semua bukan seperti orang yang sedang mengikuti Tuhan. Makanya Tuhan juga tidak merasa belas kasihan, sehingga dia menyuruh ular-ular teduh ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, zaman dahulu itu terjadi, itu ular yang besar-besar itu masuk ke kemah-kemah mereka di padang gurun itu, dan langsung yang dipangut atau dipatoknya itu tidak ada harapan untuk bisa disembuhkan, harus mati, sehingga banyak yang mati. Nah, kalau kita berbicara kenapa Tuhan memakai ular, ular itu kan lambang atau simbol dari iblis, artinya simbol ular itu simbol dari kutukan, ular kutukan. Jadi kenapa harus itu dia memakai? Nah, Tuhan memakai itu menggambarkan bahwa kutukan itu adalah hasil dari amarah Tuhan, artinya murka. Karena bangsa Israel, kebenaran mereka anggap kesesatan, dan keadilan bagi Tuhan mereka anggap itu ketidakbenaran, sehingga semua yang terang gelap di mata mereka. Dan dari situ makanya Tuhan murka, marah, sehingga menyuruh ular-ular teduh itu di antara bangsa itu untuk memangut mereka. Berarti itu gambaran bahwa Tuhan sedang marah, Tuhan sedang murka kepada sebagian bangsa Israel yang menganggap kebaikan itu menjadi sebuah penderitaan dan awal kematian bagi mereka. Itu zaman dahulu kala. Saat ini juga kadang itu terjadi. Artinya, kita bisa saksikan saat ini. Kalau Tuhan saat ini, hari Tuhan sudah tiba. Karena kita sebagian anak-anak Tuhan yang mengaku percaya, mengerti firman Tuhan, berarti karena sudah masa menuai atau memanen bumi ini, artinya sudah lagi tidak bisa membedakan kebenaran kesesatan. Kebenaran dianggap semua kesesatan, terang dianggap semua gelap gulita. Akhirnya Tuhan itu marah. Saat ini juga terjadi, artinya kemarahan atau murka Tuhan itu yang menyala-nyala, seperti yang terjadi di bangsa Israel, sekalipun bangsa pilihannya sendiri. Kita merasakan semua saat ini juga terjadi di muka bumi ini. Bagaimana murka Tuhan itu atau amarah Tuhan itu kalau memang dia menghukum orang yang memutarbalikkan kebenaran dan yang menyalahkan, yang lebih mengetahui menurut mereka yang lebih mengetahui daripada Tuhan. Dan saat ini juga itu sedang terjadi. Sehingga dikatakan di sini yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bukan hanya terjadi di zaman dahulu kala di bangsa orang Israel ini yang dipilih yang banyak mati, tapi saat ini juga ular-ular itu apa saat ini
berbagai macam bencana, 7 cawan murka, 7 malapetaka. Itu gambaran dari ular, gambaran dari kemarahan, murka Tuhan. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati zaman dahulu kala itu, banyak yang mati. Dan saat ini juga terjadi banyak yang mati. Sehingga tidak sampai ke tanah Kanaan zaman dahulu kala itu. Sama seperti yang saat ini, kita juga sedang menuju ke bumi yang baru. Nah, banyak juga sebagian yang mungkin sudah dipatok ular-ular ini, walaupun berbeda-beda caranya dengan cara bencana alam. Intinya adalah secara kesimpulannya murka, amarah dari Tuhan yang menimpa mereka pada zaman itu. Saat ini juga sedang terjadi. Ketujuh, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Dari kejadian ini, berarti sebagian itu juga cara Tuhan untuk membangunkan iman orang tersebut karena dia sudah mengandalkan logika yang sebelumnya. Dia mengandalkan logika, dan ketika Tuhan marah berarti itu suatu cara dia berpikir bahwa bukan seperti yang di logikanya itu tujuan Tuhan. Sehingga logikanya itu tidak bisa membatasi apa yang dilakukan Tuhan. Tidak dia bisa membatasi murka atau amarah Tuhan itu dengan logikanya itu. Sehingga sebagian juga dipanggil untuk bertobat sadar. Sama seperti ini. Saat ini juga sebagian satu persatu anak-anak Tuhan yang menantang dan yang menganggap semua tidak benar dari beberapa tahun sebelum ini, satu persatu juga akan cara Tuhan memakai dengan terjadi bencana. Gambaran dari ular-ular yang mematok bangsa Israel, berarti mereka akan sadar. Jadi itu suatu belas kasihan Tuhan, sehingga mereka tidak termasuk lagi dikatakan yang sudah dipatok ular itu, sehingga masih diberi kesempatan atau belas kasihan untuk meneruskan perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, begitu pula saat ini Bapak Ibu. Kita juga suatu pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan saya dengan kejadian ini? Apakah Tuhan sudah memberikan ke aku kesempatan belas kasihan? Apakah saya mempergunakannya untuk bertobat atau menyalahkan Tuhan terus? Atau memusingkan diri bagaimana supaya yang sudah kehilangan harta milik saya atau mobil saya dan lain-lain, bagaimana untuk kembali supaya itu kembali kepada saya lagi, bahkan kalau bisa lebih dari 2 kali lipat. Nah, saat ini kita diingatkan bagaimana dengan kita seorang yang beriman saat ini menghadapi dunia yang saat ini yang sama seperti kejadian pada zaman dahulu kala ini yang terjadi di bangsa Israel. Sehingga satu persatu itu yang membuat kita bertobat, bukan lagi hamba Tuhan, bukan lagi anak-anak Tuhan yang menyuarakan kebenaran, karena yang menyuarakan kebenaran sebagian kita mengatakan itu kesesatan. Nah, karena kita tidak percaya karena memakai pikiran, makanya langsung Tuhan sendiri yang memberi kita pertobatan dengan murkanya. Nah, dengan terjadi banyak hal saat ini, mari kita pergunakan seperti bangsa Israel yang datang kepada Musa berkata, kami telah berdosa. Bukan kita katakan, dan apa dosa saya? Saya tidak berdosa. Tapi di sini kita diajarkan bahwa kami telah berdosa. Masing-masing kita merasa sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jangan kita berkata, dan saya tidak berdosa dan mereka lah Tuhan yang berdosa. Tapi kita diingatkan, mari kita juga sampai saat ini, supaya kita mengaku, menyadarinya bahwa kita ini sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan, yang masih diberi kesempatan, diberi belas kasihan untuk mempergunakan waktu yang sesingkat untuk menuju tanah Kanaan kalau zaman dahulu kala, dan untuk menuju bumi baru kalau saat ini yang masih percaya dan bertobat seperti kebenaran firman Tuhan ini. Diteruskan lagi, kami telah berdosa sebab
kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa ini. Nah, di sini ketika ada keputusasaan secara manusia jasmani, baru bangsa Israel yang tadi ini yang keras kepala dan yang mengandalkan segala kepintarannya, baru mereka mencari Musa. Baru mereka kembali teringat, berdoalah Musa. Nah, dalam hal ini seakan-akan lagi Tuhan yang memakai Musa itu berarti berbeda dengan bangsa Israel yang lain. Artinya mereka datang sendiri kepada beramai-ramai kepada Musa bahwa kalau Musa berdoa berarti Tuhan bisa mendengar. Nah, sementara mereka semua kalau kita perhatikan tergolong yang dipilih. Kenapa bisa hanya Musa yang didengarkan oleh Tuhan? Nah, jawabannya kita sudah tahu tadi bahwa mereka terikat dengan kenikmatan dunia dan keinginan daging sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan walaupun mereka berdoa. Jadi kecuali Musa. Jadi sehingga mereka ramai-ramai meminta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, diteruskan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpanggil, jika ia melihat, akan tetap hidup. Tuhan di sini memberi sebuah petunjuk bahwa untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah sempat dipagut ular itu, artinya buat ular teduh dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan dan disuruh Musa untuk membuat ular tedung dari dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Artinya seakan-akan diajarkan bangsa Israel pada zaman dahulu kala itu bersama Musa bahwa seorang yang percaya mengikut Tuhan itu bukan hanya berdoa saja Tuhan, tapi disuruh buatlah ular tedung. Berarti harus siap menderita, mengorbankan tenaga dan akal budi. Dan hanya sekedar berdoa, Tuhan, ini ular dan usirlah dan sembuhkanlah yang sudah dipatok ini. Tapi Tuhan berfirman misalnya, ya sudah sembuh. Tidak. Tapi dikatakan bahwa seorang yang mengikut Tuhan itu berarti siap pikul salib, sangkal diri, buat ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpanggil, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, ini gambarnya. Kenapa kita bertanya, kenapa Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga itu? Kenapa bukan yang lainnya? Kan ular itu adalah lambang dari kutukan atau dosa atau setan sebenarnya. Tapi kenapa Tuhan hanya memakai itu? Untuk seakan-akan Tuhan itu tidak bisa melakukan tanpa memakai suatu perantaraan seperti dikatakan seperti lambang berhala atau kutukan yang dijauhi semua orang tidak mau kalau dikatakan ya lambang-lambang ular itu ya berasal dari si jahat dan kutukan. Jadi kenapa harus Tuhan memakai itu untuk menyelamatkan orang-orang yang dipanggil itu? Nah, itu hanya gambaran. Artinya bahwa dari hukum maut itu, dari kuasa si jahat itu, diingat bahwa kuasa si jahat itu suatu jalan Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk diselamatkan. Dengan terjadinya murka bagi bangsa Israel, kuasa si jahat itu yang ada di muka bumi ini, kita diingatkan bahwa dengan kuasa kutuk kita bisa diselamatkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Zaman dahulu kala, ini gambaran yang gambaran dari ular tedung yang ditinggikan. Berarti yang melihat dengan kepala di atas berarti diselamatkan.
Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Artinya dia datang dari atas. Yang menyelamatkan itu bukan datang dari bawah, tapi dia datang dari atas. Dan diingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, dia datang dari surga. Dan itulah gambaran bahwa yang percaya kepada Tuhan Yesus berarti diselamatkan. Zaman dahulu kala itu belum ada Tuhan Yesus. Tapi saat ini kita tidak memakai lagi seperti itu. Tapi ada yang lebih, yang datang, yang menyelamatkan dari atas itu, yang gambaran yang ditinggikan di atas tiang tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus yang menebus umat manusia. Dan yang kedua, itu gambaran bahwa Tuhan memakai ular tedung itu, bahwa kuasa si jahat itu, kuasa kutub itu, kuasa maut itu, tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Berarti kuasa si jahat itu bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan sendiri. Sama seperti yang terjadi di bangsa Israel. Sama seperti saat ini juga Bapak Ibu. Berarti dengan kita percaya, pikul salib, dan belajar menjadi pelaku firman yang percaya pada Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkan maut karena dia sudah mengalahkan segala apa yang ada di dunia ini. Dan tentu juga kita sudah mengalahkannya. Yang kesembilan, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipanggut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, di sini Bapak Ibu hanya gambaran lagi. Artinya siapa yang melihat ular tadi yang dibuat oleh Musa, berarti dia hidup. Yang sudah dipatok ular kemarin itu, zaman dahulu itu, ada yang sudah mati dan ada yang masih dalam sudah dipatok tapi masih belum mati. Tapi dengan dia melihat ular tembaga itu, berarti dia diselamatkan. Artinya saat ini kalau kita gambarkan, berarti kalau kita saat ini mungkin sudah sempat mengalami apa yang menjadi kemarahan Tuhan kepada kita, dan masih kita diberi kesempatan, artinya kita sudah dipatok tapi masih tidak mati seperti yang dipatok sebelumnya. Tapi sudah, karena Musa sudah membuat tembaga ular itu atas perintah Tuhan, berarti kita bisa hidup selamat. Jadi kita itu juga saat ini, artinya ketika kita sudah saat ini merasa bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar yang datang dari atas, yang bisa menyelamatkan, yang berkuasa atas kutu maut dan dosa, yang bisa mengalahkan segala kuasa si jahat, berarti kita akan diselamatkan. Namun di sini saya ingatkan, di ayat berikut tadi, bukan Musa hanya berdoa saja, duduk senang dan berdoa dia kepada Tuhan, tapi ada istilah bayar harga, pikul salib sakal diri. Berarti membuat ular tedung itu, tembaga itu, artinya ular tembaga itu bukan seperti mudah, tidak mudah Bapak Ibu untuk melakukannya. Artinya mengikut Tuhan itu bukan hanya sekadar berkata-kata saja atau berdoa saja, ya sudah cukup, Tuhan akan mendengarkan. Jadi harus ada syarat-syaratnya. Makanya saat ini juga kita diingatkan bahwa mengikut Tuhan harus kita siap pikul salib dan sangkal diri. Dan diingatkan di ayat yang ke-9 tadi, berarti apa yang digambarkan zaman dahulu kala, ular tembaga, yaitu di perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus lebih yang berkuasa atas segala kuasa si jahat itu, dan dia sudah mengalahkan kutu maut, dosa. Apabila kita seperti bangsa Israel melihat, apabila kita sadar, bertobat, dan menjadi pelaku firman, kita diselamatkan. Karena zaman dahulu kala, sebelum Tuhan Yesus, hanya orang-orang yang benar-benar beriman dan kudus yang bisa bertahan hidup.
Dan kalau ada orang yang berbuat dosa sedikit pun, berarti harus mati. Nah, sedangkan setelah Tuhan Yesus turun ke dunia, berarti kalau kita berbuat dosa, ketika kita sadar, berarti apabila kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat, berarti masih diberi kesempatan untuk diselamatkan. Sedangkan zaman dahulu kala itu, pada saat kita berbuat dosa itu, ya kita harus mati. Karena Tuhan itu kudus. Nah, itu ya, hanya sedikit ya perbedaannya. Namun, ketika Tuhan Yesus, kita kadang salah memahaminya, bahwa Tuhan Yesus itu semua, dia maha pengasih, maha penyayang. Sekalipun kita berbuat dosa setiap saat, ya, maha pengasih, maha penyayang. Jadi sebenarnya Tuhan itu juga tidak mau ya dipermainkan. Jadi dengan kita menganggap bahwa Tuhan itu hanya menebus dosa, berarti kita sedang mempermainkan Tuhan. Nah, intinya dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita diingatkan. Saat ini Tuhan juga terjadi seperti zaman dahulu kala. Murka Tuhan saat ini sedang terjadi di muka bumi ini. Penyebabnya kita sudah tahu. Karena bangsa Israel zaman dahulu kala terikat dengan dunia dan mengandalkan semua logika dan merasa benar, dan mereka menyalahkan Tuhan. Kebenaran mereka menganggap kesesatan, sehingga saat ini juga Tuhan muka dengan bencana-bencana alam. Namun kita mempergunakan bencana itu, karena bencana itu dan kuasa si jahat itu tidak lebih besar daripada kita. Ketika kita datang kembali mencari Tuhan, artinya melihat ular tembaga itu kalau zaman dahulu kala, ketika kita bertobat dan berpaling kepada Tuhan Yesus, minta pengampunan, dia lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini, walaupun sekalipun bencana menurut kita, putus asa menurut kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, ya di sini dikatakan tadi, ya artinya bukan hanya Musa berdoa saja, duduk enak-enak terus Tuhan mengabulkan, tidak. Tapi ada syarat, berarti harus yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah bangsa Israel, terutama mereka sadar bahwa sudah melakukan dosa besar, menyalahkan Tuhan. Mereka sadar bahwa semua yang mereka katakan sebelum-sebelum itu memutarbalikkan kebenaran. Mereka sudah sadar. Ketika mereka sadar dan harus siap memikul salib, membayar harga, baru mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita juga saat ini diberi kesempatan, walaupun kita juga saat ini sudah ditandai semua, kita putus asa. Tapi sebenarnya, makanya Tuhan Allah memakai gambaran lambang dari ular tembaga itu, bahwa ular tembaga itu adalah kuasa si jahat. Kuasa si jahat itu adalah Tuhan lebih berkuasa daripadanya. Dia lebih berkuasa dari kuasa si jahat itu. Dia bisa mengalahkan. Nah, saat ini jangan kita putus asa. Ketika kita sadar, bertobat, berarti itu suatu jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Namun kalau kita tidak bertobat, ya saya tidak tahu. Mungkin ya kita bukan hanya mati tubuh, tapi mati roh. Kita diingatkan, kita semua anak-anak Tuhan saat ini yang sedang berjalan memperjuangkan iman. Kita sudah berbeda-beda posisi. Ada yang sudah pernah murka Tuhan. Mungkin sudah dipindah alamkan. Beberapa orang seperti bangsa Israel zaman dahulu kala. Berarti mungkin sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mereka melihat ular tedung itu yang zaman dahulu kala, untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus dan bertobat lagi. Sudah tidak ada kesempatan kepada orang yang sudah mungkin pindah alam. Nah, kepada kita yang belum pindah alam, mari kita sadar, mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui semua kesalahan yang sudah kita pernah lakukan. Sudah kita pernah melakukan segala kebenaran, kita bola-balikan dan macam-macam. Berarti kita diberi kesempatan. Kita datang kepada Tuhan sekalipun kita membayar harganya. Tapi kita selamat. Makanya saat ini jangan kita putus asa. Semua anak kita adalah anak Tuhan.
dan yang sedang memperjuangkan iman juga. Jangan kita berkata, saya sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Kita juga secara manusia jasmani ini, kita masih dalam proses. Sama seperti bangsa Israel, masih mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Mereka masih belum sampai pada saat terjadi kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita juga diingatkan supaya kita bertahan, setia sampai kesudahannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya hanya manusia yang hina dan berdosa. Banyak kekurangan untuk menjelaskan. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang akan menjelaskan di dalam hati Bapak Ibu saudara-saudariku masing-masing pribadi di mana saja berada. Dan kalau ada mungkin perkataan saya tanpa sadar tersinggung, merasa terlukai, mohon dimaafkan. Demikian firman Tuhan. Dan biar segala puji syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami sejak awal ibadah kami sampai pertengahan dan kami akhiri sebentar lagi. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, membimbing kami, mengingatkan kami lewat kebenaran firman. Bahwa seorang yang engkau urapi Musa, yang mengeluarkan bangsa pilihanmu dari tanah perbudakan dosa. Dan bangsa pilihanmu selalu melawan Musa dan engkau. Dan engkau memperingati kami bahwa itu sedang terjadi, terulang kembali saat ini Tuhan Yesus. Banyak kami yang susah memisahkan diri dari keinginan dan dunia ini, kebahagiaan secara jasmania ini, kedagingan kami ini. Itu yang membuat kami tanpa sadar menyalahkan engkau, dan kebenaran itu kami anggap sebagai kesesatan. Dan kami memakai logika kami bahwa kamu itu tidak benar dan kamilah yang benar. Dalam hidup kami masing-masing pribadi anak-anak, engkau memberi kami jalan berbelas kasihan. Apa yang harus kami lakukan ketika kami sadar akan dosa dan pelanggaran dengan teguran-teguranmu yang terjadi di muka bumi saat ini. Artinya kami harus mengakui kesalahan dan sadar bahwa kami sudah melakukan dosa dan sudah melakukan kesalahan terhadap engkau dan kepada anak-anakmu yang membukakan segala rahasia-rahasia tersembunyi dan yang menyuarakan kebenaran. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon engkau mengetahui hati-hati kami yang berteriak, sadar dan bertobat, meminta pengampunan. Berbelas kasihanlah kepada mereka Tuhan Yesus, seperti engkau berbelas kasihan kepada bangsa pilihanmu zaman dahulu kala. Dan ini Tuhan Yesus yang terjadi muka bumi saat ini. 7 cawan mukamu sedang melanda dunia ini. 7 malapetaka. Di mana saja kami berada, semua anak-anakmu yang telah engkau meteraikan di belahan dunia ini. Baik di kota-kota mereka, di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan mereka yang mereka tempuh, di tempat kerja mereka, di mana saja mereka injak kaki mereka, di mana saja mereka menginjak kaki mereka, Tuhan Yesus. Engkaulah yang melindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Dan biarlah tiang api-Mu di malam hari yang akan membentengi mereka, dan tiang awan-Mu di siang hari. Dan Engkau yang berperang melawan semua musuh-musuh kami, dan kami hanya tinggal diam dan menonton menyatakan kuasa-Mu, bahwa apa yang tidak mungkin dan bagi kami sebagai manusia jasmani ini, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada Bapa. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Terima berkat rohani dan berkat jasmani dari kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam bagi kita semua. Ibadah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Di ketika ibadah di ketiga pasukan ya, tapi di ibadah minggu juga ya. Mungkin ya sudah lama ya kita belum bertemu, tapi itu gara-gara ya masalah jaringan yang kurang bersahabat. Karena di sini tempat saya ini saat ini ya cuacanya agak memburuk ya, hujan dan angin, jadi berpengaruh PLN ya dimatikan dan jaringan pun ya tidak ada sama sekali. Jadi biar kita jangan sampai salah menafsirkan. Jadi makanya saya beritahu terlebih dahulu bahwa itu faktor jaringan. Bukan dalam arti saya tidak mau bergabung dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara baik dalam ibadah ketika pasukan dan di ibadah setiap pasukan setiap hari Minggu di ibadah. Dan mungkin itu yang saya informasikan ya sedikit tentang kenapa beberapa minggu ini ya saya tidak bisa bergabung. Aku berusaha tidak bisa karena jaringan tidak normal. Dan sama seperti biasanya ya, yang saya katakan ya berdoa dan berjaga-jaga kita senantiasa. Apalagi setiap ibadah kita diingatkan, setiap hari kita diingatkan bahwa selalu berdoa dan berjaga-jaga. Hanya cuma saya ingatkan bahwa kita ketiga pasukan ya, biar kita lebih lagi ya kuat untuk menghadapi yang ke depan ini. Karena kita semakin berjalan, semakin ujiannya, prosesnya semakin berat. Dan untuk pikul salib dan sangkal diri, kalau kita sudah lolos yang pertama, mungkin kedua, ketiga belum tentu. Karena dunia ini sedang dipakai oleh si jahat yang memakai manusia-manusia, tapi banyak sekali caranya. Dan kita anak-anak Tuhan, jangan sampai ada sedikit ya roh kesombongan dan memutarbalikan kebenaran seperti yang terjadi di bangsa Israel tadi zaman dahulu kala itu. Mereka lebih melihat kebenaran ketimbang seorang ketika dibanding Musa dan Allah sendiri. Mereka lebih mengetahui semua kebenaran itu menurut mereka. Dan itu dari ketika pasukan sudah ada gejala-gejala seperti itu ya. Kurasa ada yang merasa besar dan memutarbalikan kebenaran itu. Sehingga yang tidak kontrolnya agak salah-salah memahami sedikit ya, mirip-mirip seperti sedang menyamar sebagai anak domba. Jadi padahal serigala buas. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal tersebut. Sudah mulai si jahat itu secara kita tanpa sadar sudah dipakai, ditundukkan, rohnya itu sudah ditundukkan ya. Ada beberapa ya di antara ketiga pasukan ini secara alam roh. Tapi kita diingatkan ya, jangan sampai kita di dunia nyata ya harus kita protes. Apakah ini benar Tuhan? Jangan kita sampai seperti bangsa Israel tadi menyalahkan bahwa Tuhan membawa mereka untuk disiksa, supaya mati kelaparan, dan supaya mereka dipatok ular dan lain-lain. Banyak sekali alasan mereka. Padahal bukan itu tujuan Tuhan, untuk menyelamatkan mereka dan
sekalian diingatkan bahwa mencari keselamatan itu bukan hanya sekedar berkata-kata saja. Jadi banyak tadi yang sudah kita bicarakan tentang firman Tuhan, dan begitu pula kita saat ini, supaya kita berjaga-jaga dalam segala hal. Si jahat itu dia sedang memakai, dan itu kalau kita tidak kuat, dan dia sudah pakai sebenarnya, ada yang sudah dia pakai sebenarnya, dia merasa benar, dan yang dia tafsirkan itu sudah benar sesuai dengan keinginan Tuhan menurut pikirannya sendiri, padahal bukan sesuai dengan keinginan Tuhan sebenarnya. Tapi itulah cara si jahat itu, dia meyakinkan bahwa yang ditafsirkannya itu berasal dari roh Tuhan dan sudah benar, padahal di mata Tuhan bukan. Nah, itu si jahat itu karena dia menyamar tingkat tinggi ya. Jadi kita harus hati-hati, dan sudah ada yang dia pakai, sudah ada yang dia pakai dari ketika pasukan ini. Makanya bisa tertarik ya, ditarik nanti ya anak-anak yang tidak bisa kuat ya. Jadi makanya kita hati-hati, dan kita juga ya sedang diproses imannya sampai saat ini. Yang pertama itu, yang kedua ya kita tentang yang terjadi di dunia ini ya, terutama dalam kebutuhan kita. Tapi itu ya, kebutuhan kita itu ya semua sepertinya sudah tidak aman sebenarnya. Yang diperjualbelikan itu kalau mungkin bukan yang bisa kita saksikan sendiri, cara pembuatannya mungkin itu sudah tidak beres lagi sebenarnya. Jadi kita harus berhati-hati. Makanya kita itu kan diajarkan berladang. Artinya itu lebih alamiah ya. Kita bisa tahu dari mana asalnya. Apakah kalau buah-buahan berarti ini benar-benar yang matang atau yang dipaksakan matang. Seperti mungkin seperti terlihat matang karena obat-obatan, dan begitu pula lain-lainnya. Makanya kan ya seperti yang dikatakan mempelai itu kan, Daniel itu kan ya hanya sayur-sayuran. Berarti itu gambaran dari sebenarnya bahwa kita ini diajarkan saat ini kita harus belajar seperti itu, seorang yang beriman dan yang menantang uh, perintah raja, sekalipun secara manusia jasmani ini raja yang berkuasa, tapi Daniel menantang bahwa tidak pernah makan makanan yang mungkin ya lezat itu dan lain-lain yang berharga di mata manusia pada umumnya, karena bertentangan dengan Tuhan. Artinya sama halnya, mungkin karena raja itu dari hasil yang tidak benar ya, dari hasil misalnya korupsi, penipuan. Apa artinya itu saat ini? Artinya ya semua zat-zat yang membahayakan, bahkan virus dan cairan itu ya mereka campurkan semua. Kenapa? Karena pada awal pertama tidak semua orang itu kan menerima tanda binatang itu ketika dipaksakan, dan masih banyak yang tidak menerima, tidak percaya tanda binatang itu. Nah, yang belum terjebak di situ, mereka lagi cari cara, dan bukan dengan cara yang sama. Nah, dengan cara mereka itu lagi melakukan seperti virus Nipah dan lain-lain, banyak lagi cara mereka, dan masih ada lagi yang tersisa, sehingga mereka bisa berencana bahwa siapapun, orang miskin pun pasti dia membutuhkan yang dikatakan mungkin ya bahan makanan pokok setiap hari. Nah, pasti dia terjebak. Nah, makanya mereka itu ya seperti itu. Yang tidak mereka, yang belum menerima di cara mereka yang pertama, ada mereka yang kedua. Dan yang belum menerima lagi, yang belum terjebak di cara mereka yang kedua itu, mereka lagi melakukan cara yang ketiga, dan yang akhirnya mereka dalam bentuk yang dijual belikan semua, ya pasti kita terikat. Walaupun nanti kita bisa hati-hati mungkin dipasang jarum atau bagaimana, kita bisa hati-hati. Tapi di sini nanti kita akan terjebak sebuah. Nah, makanya Daniel itu kan, ya kita diajarkan belajar. Berarti itu ibarat makanan yang dianggap berharga dan lezat.
makanan raja pada saat itu, tapi Daniel tidak suka. Jadi lebih baik makan sayur. Berarti kita diajak, kita ini dapat berladang, dan mungkin dari hasil usaha kita sendiri lah. Di situ kita bisa menikmati hidup, sekalipun menurut manusia lainnya kita menjadi mungkin membuat kita sakit atau kurus, tapi sepertinya bukan seperti itu yang terjadi. Bahkan Tuhan lebih memberkati makanan tersebut. Jadi ya mungkin ya itu saja yang saya ingatkan, dan mungkin kalau ada tambahan ya dari Pangeran Ilahi saya persilakan, dan mungkin terima kasih banyak, dan Tuhan Yesus memberkati saya. Ya, shalom ya kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan ya. Baik itu mereka yang berada di luar menonton langsung lewat YouTube. Aku menambahkan sedikit saja ya. Bagi kalian yang suka pergi ke mall ya, itu mulai berhati-hati. Karena tiba-tiba saja ketika banyak orang-orang pada makan di dalam mall, itu akan terjadi kebakaran. Bahkan tanah-tanah akan bergerak. Belum lagi nanti ditambah gempa. Tiba-tiba saja di dalam mall itu pada terjebak. Ada yang terjebak oleh kebakaran, ada yang terjebak oleh tanah bergerak ataupun bahkan gempa. Tidak hanya di dalam mall juga, melainkan di dalam hotel. Saat kalian sedang breakfast ya atau sarapan, tiba-tiba saja ya terjadi kebakaran ataupun pergeseran tanah atau bahkan gempa bumi. Seperti itu. Dan apartemen juga berhati-hati ketika sedang menikmati makan atau makan enak di dalam apartemen, tiba-tiba saja terjadi kebakaran. Ya, karena kan di dalam apartemen itu kan sifatnya kan mandiri ya, tidak bisa tahu dengan tetangga kamar sebelah. Jadi tiba-tiba saja terjadi dan banyak yang tidak tahu. Karena kan ada yang apartemen itu kedap suara, ada yang tidak kedap suara ya. Beruntunglah kalau apartemen itu kedap suara atau tidak kedap suara ya. Ada yang terdengar suara sirine alarm kebakaran, ada yang terdengar suara sirine gempa bumi atau tanah bergerak. Biasanya kan sensor dari apartemen atau hotel itu akan berbunyi ya kalau terjadi sesuatu atau kebakaran misalnya. Itu biasanya alarmnya pasti berbunyi, dan jangan pernah telinga kalian itu bebal ya. Sudah tahu mendengarkan alarm masih sibuk tidur atau masih sibuk dengan selingkuhan di dalam kamar hotel atau di dalam apartemen ya. Seperti itu. Berhati-hatilah ketika di dalam mall. Tiba-tiba saja ya terjadi kebakaran, tanah-tanah bergerak, bahkan ya gempa bumi seperti itu. Jadi tiba-tiba saja ya mall, hotel, apartemen itu mulai pada rubuh nantinya. Dan orang-orang yang memilikinya atau orang-orang kaya yang disebut dengan owner ya, pemilik hotel atau apartemen atau mall ya, mereka akan mulai stres karena ya apa yang mereka miliki rubuh seketika, tiba-tiba saja kebakaran, dan biayanya kan lumayan mahal ya, lumayan banyak ya. Ketika perbaikan di dalam hotel, mall, atau apartemen terjadi kebakaran, itu kan perbaikannya juga cukup lumayan untuk membuat pusing ya, mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Belum lagi nanti kalau misalnya rubuh atau roboh yaitu hotel, mall, atau apartemen, kan semakin pikiran itu semakin tidak karuan ya. Ada yang tiba-tiba sakit jiwa, sakit mentalnya ya karena tidak siap. Seperti itu.
berarti memang alam itu tidak menghendaki, tidak menginginkan manusia-manusia yang serakah seperti itu. Terus bagi kalian yang sudah terima vaksin ya, terima tanda binatang itu ya, ya kalau kalian menyadari ya kalian harus sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Karena yang bisa menetralkan darah kalian dari vaksin, dari tanda binatang itu ya, ya hanya Yesus Kristus saja. Selain itu tidak akan bisa seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar bertobat, benar-benar mencari hadirat Tuhan, berpuasa, baca firman, supaya kalian itu menyadari bahwa apa yang kemarin diterima, tanda binatang itu, kalian bisa mengakui di hadapannya, mengakui semuanya. Apa yang sudah diterima itu ternyata itu tidak baik untuk tubuh kalian. Tubuh kalian itu kan bait Allah ya, baitnya Tuhan. Kalau tubuh kalian saja tidak sehat, DNA kalian sudah diganti, sudah tidak murni lagi, ya otomatis ya suara kebenaran itu tidak akan bisa kalian terima. Kalian akan menolaknya terus-menerus. Sampai pada kematian atau pindah alam, ya kalian akan selamanya akan menolak. Seperti itu. Jadi ketika kalian sudah menyadari bahwa vaksin kemarin itu adalah tanda binatang, ya cepat-cepatlah kalian itu mencari hadirat Tuhan, minta pengampunan, minta belas kasihan, minta kasih karunia, seperti itu. Karena ya semuanya itu kan kembali lagi ke hati kalian ya. Hati kalian sendiri yang menyadarinya, oh ternyata vaksin yang aku terima kemarin itu adalah tanda binatang. Dan jangan bingung ya, jangan kebingungan, jangan takut, jangan khawatir. Ya sama, 2000 tahun yang lalu kan Yesus Kristus itu kan sudah menebus dosa kalian. Jadi untuk menetralkan darah kalian itu ya gampang saja bagi dia seperti itu. Dosa manusia seluruh dunia saja Yesus Kristus sudah tebus, apalagi cuma tanda binatang itu ya, itu kan hanya sepele saja sebenarnya. Tinggal kerendahan hati kalian, mau menyadari atau tidak, mau bertobat atau tidak, seperti itu. Karena kan ketika kalian menyadarinya, kalian itu bisa dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Bahkan kalian bisa mengalahkan mereka yang memiliki titel seperti mereka pernah belajar teologi atau filsafat. Kalian yang punya rendah hati itu tidak membutuhkan titel atau jabatan pernah sekolah filsafat atau teologi. Cukup kalian itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan itu memakai kalian, ya akan memakai kalian. Tanpa harus kalian itu belajar filsafat atau teologi. Cukup kalian itu hanya merendahkan hati saja. Tanpa gelar apapun, pendeta, romo, hamba Tuhan, suster. Jadi dalam hati kalian sendiri yang merasakan, oh ternyata aku itu harus rendah hati. Supaya ketika aku rendah hati itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, untuk membongkar-bongkar yang harus Tuhan kehendaki. Seperti itu. Manusia itu kalau sudah menyadari bahwa dia adalah yang dipakai atau yang terpilih oleh Tuhan, ya dia akan menyuarakan kebenaran. Sekalipun orang itu menghina, menghujat, mengejek, ya dia terus maju. Ya karena apa yang dia suarakan itu semua tentang kebenaran. Dan dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah goyah. Ya maju ya tetap maju terus. Seperti itu. Karena berdiri di atas kebenaran itu tidak ada ketakutan sama sekali. Karena kan membongkar semuanya.
apa yang selama ini ditutup-tutupi, apa yang selama ini manusia itu sudah pada tersesat. Kesesatan manusia itu kan sangat banyak sekali ya. Bahkan umat seluruh dunia saja sudah pada tertipu oleh tanda binatang itu. Sampai mereka sudah memakainya saja, ada yang menyadari, ada yang masih menyangkal, ada yang masih mengira-ngira. Ya, karena level iman itu kan berbeda-beda. Kalau mereka menyadari kan, pasti ya mereka akan mencari hadirat Tuhan. Betapa bodohnya aku sudah memakai tanda binatang yang tidak aku sadari. Itu kan sebuah bentuk kerendahan hati yang manusia itu harus sadari. Aku harus bagaimana ya Tuhan? Nah, seperti itu. Ketika memohon atau meminta doa dengan kerendahan hati, bukan malah sombong atau angkuh. Sudah memakai tanda binatang masih saja sombong, masih saja angkuh. Masih saja, aku masih sehat-sehat saja kok. Ya kan, waktu itu kan berbeda ya. Tiba-tiba saja jantungnya berhenti atau terkena bisul ya, barulah nanti memohon kepada Tuhan. Selama kalian masih diberi waktu ya, belum terkena bisul atau belum terkena serangan jantung ya, ya sadarilah akan tanda binatang itu. Jangan terus mengeraskan hati. Padahal sudah banyak orang-orang yang tiba-tiba mati mendadak oleh akibat vaksin atau tanda binatang itu. Tapi banyak manusia yang tidak menyadarinya. Padahal itu sudah efek dari tanda binatang itu. Sebelum waktu manusia meninggal atau yang sudah ditetapkan Tuhan, akibat pemakaian tanda binatang itu mati terlebih dahulu sebelum waktunya. Seperti itu. Tapi kalau manusia itu menyadarinya, ya otomatis dia akan memohon kepada Tuhan, minta belas kasihan, minta kasih karunia. Ya karena menyadarinya, oh ternyata kemarin itu aku sudah memakai tanda binatang. Oh ternyata itu aku tuh kemarin terlena, terbuai oleh pekerjaan. Kalau misalnya aku nggak pakai tanda binatang, aku nggak bisa bekerja. Lalu menyadarinya, lalu minta pengampunan kepada Tuhan. Tidak tahu bahwa tanda binatang itu kalau misalnya tidak dipakai, tidak bisa pergi ke luar negeri, tidak bisa naik pesawat atau kereta api, lalu menyadarinya. Ya karena terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk untuk mencari uang, mencari mamon. Bahkan tanda binatang saja tidak tahu, tidak dia sadari seperti itu. Manusia itu kan perlahan-lahan akan mulai menyadarinya ketika dia masih memiliki kerendahan hati. Tiba-tiba muncul bisul. Bingung mereka mencari obatnya atau supaya sembuh atau bagaimana. Berbagai salep atau berbagai obat-obatan sudah mereka coba. Tapi ya efeknya bukannya mereda, malah bisul-bisulnya itu semakin menjalar, semakin merambat. Yang awalnya hanya di tangan, di kaki juga mulai muncul. Awalnya di kaki, tiba-tiba di tangan mulai muncul. Ketika manusia sudah mentok, tidak tahu obatnya, bahkan obatnya sudah dibeli di berbagai apotek, di berbagai dokter, bisulnya belum bisa menyembuhkan, ya otomatis kan akan mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya dosa apa yang dilakukannya sampai manusia itu timbul bisul, timbul nanah, timbul darah putih yang tiba-tiba membenjol ya, bulatan-bulatan yang mencembung itu ya, seperti itu.
Itu kan kembali lagi ke manusianya. Kalau manusia itu menyadarinya ya mencari hadirat Tuhan, benar-benar berpuasa, sungguh-sungguh. Jangan sampai ketika mengalami bisul-bisul, di sekitar kalian itu sedang terjadi banjir. Nah, itu kan celaka ya. Sudah kena bisul, di sekitar kalian banjir, nah tambah gatal nanti kulit kalian. Sudah bisul menderita, kena banjir, itu kan tambah menderita ya. Tambah gatal. Bukan malah sembuh itu bisul, malah yang tadinya cuma di kaki jadi di tangan, di punggung, di dada atau di perut. Ya karena saat bisul itu ada banjir, ada terjadi genangan air ya. Tiba-tiba ya gatal di kulit seperti itu. Terus bagi kalian yang sudah menyadarinya bahwa itu tanda binatang itu ada di vaksin ya, kalian ya harus mengabari saudara kalian, teman kalian, sahabat kalian. Walaupun mereka tidak percaya, setidaknya kalian sudah mengabarinya, sudah memberitahunya. Karena tiba-tiba saja ya, orang yang kalian beritahu itu secara mendadak itu pindah alam. Ya mau mereka sadari atau tidak ya. Ya karena tiba-tiba saja itu terjadi. Jadi kalau kalian sudah menyadari bahwa vaksin itu tanda binatang ya, ya kalian beritahu memang kepada mereka. Jangan hanya diam atau jangan hanya kalian saja yang tahu. Jadi kalian itu juga bersaksi kepada mereka. Misalnya saja kalian sudah mengalami bisul-bisul ya, ya kalian bisa bercerita ke mereka atau menceritakan, aku kemarin sudah terkena bisul, tapi oleh kasih karunia dari Tuhan, ya aku disembuhkan dari bisul. Nah, kalian kan bisa bercerita kepada mereka, bersaksi kepada mereka bahwa bisul itu ya akibat penggunaan dari tanda binatang, vaksin kemarin, seperti itu. Banyak manusia yang belum tahu dan belum menyadarinya, bahkan masih mengeraskan hati mereka. Ya karena ya kesombongannya, keangkuhannya, keterikatannya, jabatannya, kedudukannya. Itu yang membuat mereka tuh menyangkalnya atau tidak mau menyadarinya. Tapi bagi kalian yang rendah hati ya, ya akan mengetahui tanda binatang itu. Ya vaksin itu, seperti itu. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki kerendahan hati ya, tidak akan dibukakan seperti itu. Selama manusia itu tidak memiliki kerendahan hati ya, tanda binatang itu ya selamanya tidak akan disingkapkan kepada mereka. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, ya pasti akan diberitahukan. Sekalipun diberitahukannya itu mereka terima itu terlambat. Ya karena level iman mereka di seluruh dunia, seluruh umat manusia, itu level imannya itu tidaklah sama. Jangan disamakan. Ada yang sadarnya itu tahun ini, ada yang sadarnya tahun depan, ada yang sadarnya 2 tahun yang akan datang, ada yang sadarnya sebelum kematian, sebelum pindah alam ya, karena ya level iman tadi tidak disamakan. Level imanmu dengan tetanggamu ya beda. Level iman pasukan 77 dengan orang-orang di luar pasukan 77 ya beda. Seperti itu. Terus ya misalnya ya pasukan 77 ini nanti akan mengalami perubahan lagi ya. Ini misalkan saja ya.
ini pasukan ini tetap akan maju, tetap akan bergerak. Ya karena pasukan 77 ini ya kuat, seperti itu. Sekalipun ini nanti akan terjadi perombakan ya misalnya saja. Ya ini hanya misalkan saja. Misalnya ada perombakan lagi ya, pasukan 77 itu akan mengalami peneguhan lagi, tetap kuat seperti itu. Sekalipun ya ada perombakan lagi seperti itu. Ya karena memang sudah ditentukan. Bahkan menjadi sorotan dunia ya. Pasukan 77 ini ya. 3 pasukan ini ya, seperti itu. Bukan berarti kalian yang berada di luar pasukan itu harus masuk di pasukan 77 itu tidak ya. Ya karena memang pasukan 77 itu kan seleksinya ketat ya. Birokrasinya itu agak rumit ya. Kecuali kalau yang masuk pasukan 77 itu dulu aku ya. Ya tinggal masuk saja ya. Jadi ya kedepannya itu berhati-hati ya ketika kalian itu berada di dalam mall, apartemen atau hotel. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba terjadi kebakaran, tanah bergerak atau gempa ya. Ya hati-hatinya di situ tuh. Berjaga-jaganya di situ tuh. Jangan terlalu keasikan ya. Oh, makanan breakfast di hotel itu kan enak-enak ya. Kalian saking terlenanya tidak tahu bahwa ada kebakaran, ada tanah bergerak atau gempa bumi. Ya sudah, ya kena celaka di dalam hotel, apartemen, atau mall ya, seperti itu. Apalagi kan di dalam mall itu kan godaannya banyak sekali ya, makanan-makanan yang enak ya. Seperti sushi, seperti apa namanya, fast food segala macam ya, makanan cepat saji itu ya. Itu kan menggoda ya. Nah, hati-hatinya di situ. Jangan terlalu menikmati, karena tiba-tiba saja nanti terjadi kebakaran, tanah bergerak, atau bahkan gempa. Seperti itu. Jadi, tetap berjaga-jaga. Sekalipun kalian itu berada di manapun ya, itu ya tetap berhati-hati. Jangan sampai kalian yang sudah menyadarinya ya, malah menerjunkan diri di dalam mall, apartemen, ataupun hotel ya. Ya karena sudah pada mulai kebakaran, seperti itu. Aku kan hanya mengingatkan saja ya. Ini kan sudah aku sampaikan dari beberapa bulan yang lalu ya, bahkan dari tahun kemarin ya sudah aku sampaikan tentang apartemen, hotel, dan mall itu ya. Bahkan rumah sakit ya, seperti itu. Ya karena memang sudah waktunya, seperti itu. Terus dengan terjadinya bencana sana sini ya, ya mudah-mudahan saja ya manusia itu menyadarinya dan bertobat ya tentang terjadinya murka Tuhan ya, murka Yesus Kristus ya, seperti itu. Jangan lupa untuk mengabari saudara kalian, sahabat kalian, teman kalian tentang tanda binatang itu ya, yang sudah mereka berikan dan sudah disingkapkan di Epstein File semuanya ya, keterbukaan dan disingkapkan di situ semuanya. Jadi kedepannya itu juga akan semuanya satu persatu akan terbongkar. Para elit kefasikan, para elit itu akan terbongkar satu persatu ke depannya. Jadi ya manusia biasa yang tidak tahu tiba-tiba ya kaget, heran. Oh, ternyata para elit itu punya kefasikan, memiliki sifat yang jahat, sifat yang fasik. Seperti itu. Jadi manusia itu akan perlahan-lahan akan menyadarinya bahwa di dalam dunia ini ya banyak sekali kejahatan yang mereka tutup-tutupi. Seperti itu. Itu ya yang bisa aku sampaikan ya. Yang terpenting ya kalian itu menjaga kesehatan.
jaga kesehatan diri kalian. Hindari makanan yang dari luar negeri, khususnya sosis, daging olahan atau daging burger ya. Kalau bisa itu hindari semuanya, karena ya itu mengandung daging manusia. Jadi ya kalian beralih ke makanan yang ada di pasar tradisional, atau bila perlu ya kalian menangkap ikan sendiri atau menanam sendiri ya, seperti itu. Entah itu sayuran, buah-buahan. Ketika kalian itu menjaga kesehatan diri kalian, ya otomatis kalian itu akan menerima suara kebenaran. Kalau tubuh kalian itu sakit-sakitan, ya gimana mau menerima suara kebenaran? Tubuh kalian terima tanda binatang itu sakit-sakitan. Kan akibat tanda binatang yang kalian terima kan, kalian sekarang sakit-sakitan. Sedikit-dikit sakit. Jalan jalan 5 meter, 3 meter sudah capek. Kena hujan saja sakit. Ya karena tanda binatang itu, kalau kalian menyadarinya. Bangun tidur rasanya malas, pengennya tidur lagi, ya karena tanda binatang itu. Mau bekerja, mau berangkat kerja, naik motor, naik bus, naik kereta, naik ojek online, terasa malas. Ya karena tanda binatang itu. Seperti itu ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Ya jaga kesehatan kalian, makanan kalian, minuman kalian. Apa yang kalian konsumsi, apa yang makanan masuk ke dalam tubuh kalian itu ya diteliti lagi. Sebelum makan itu berdoa. Dan ketika setelah selesai berdoa, jangan lupa untuk mengecek makanan kalian ya. Apalagi kalau kalian itu suka makan di luar, di warung-warung, di lesehan. Itu jangan lupa untuk mengecek lagi makanan. Seperti kemarin ya, jangan sampai ada makanan iga bakar itu ada makhluk putihnya ya, yang kecil-kecil yang goyang-goyang di atas daging iga, atau itu kan kalau dimakan ya perut kalian sakit, seperti itu. Jadi ya lebih berhati-hati ketika kalian ya suka makan di luar ya, di warung atau di lesehan atau di restoran sekalipun ya. Ya setelah berdoa itu dicek lagi makanannya. Bila perlu ya dicium baunya, atau masih fresh, masih baru, atau malah sudah basi ya. Jangan-jangan yang disajikan itu di depan kalian tuh untuk MBG ya. Makanan makanan racun gratis ya. Seperti itu. Jadi ya jaga kesehatan kalian. Kalau kalian capek, lelah, ya istirahat. Jangan memaksakan diri. Kalau kalian capek, lelah ya cari itu bunga putri malu direbus, ya sudah diminum. Itu untuk menghilangkan rasa capek lelah. Daripada kalian minum obat-obatan yang malah menimbulkan sakit penyakit yang lain ya. Sakit penyakit yang baru oleh akibat obat-obatan. Tinggalkan itu obat-obatan. Itu kan farmakia ya. Isinya cuman membuat tubuh kalian itu memunculkan penyakit baru saja. Seperti itu. Itu ya pesan dariku ya. Jaga kesehatan. Itu saja. Terima kasih ya atas waktunya ya.